Selamat siang adik-adik semuanya. Kita akan memasuki ibadah ini. Kita mau mensyukuri betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita selama ini. Tuhan sudah memimpin kita, menjaga kita dan keluarga kita. Mari kita puji Tuhan, kita nyanyikan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh baik Engkau. Betapa besar karyamu di dalam hidup kami masing-masing. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Agar kami dapat mengerti firman yang disampaikan. Agar kami dapat menjadi anak-Mu yang baik dan setia. Dalam nama yang kudus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, Allah itu begitu baik. Dia yang baik itu mau menerima kita, anak-anaknya yang hina ini, yang penuh dengan dosa menjadi pekerja Dia. Dia mau memakai kita, memakai Lause, memakai adik-adik semua untuk bekerja bagi Kristus. Mari kita puji Dia, kita nyanyikan Pekerja Kristus. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang pekerja, Tuhanku luar biasa. Dia raja segala raja, panggilku menuai ladang yang hanya anugerah semata. Aku dipakai olehnya, sebuah amat istimewa untuk jadi pekerja Kristus yang mulia. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerja, melayani, jadi saksi baginya. Bukan sembarang
firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau belajar tentang firman-Nya, firman yang menjadi pelita bagi kaki kita, menuntun hidup kita ini. Kita nyanyikan firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum kita memulai mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan membantu kami, Roh Kudus Tuhan menyertai kami untuk kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, Lause mau bertanya. Jawabannya terakhir dari cerita ini kalian bisa menjawab masing-masing. Nah, Lause mau bertanya, bagaimana, apakah kita lebih bisa ikut bersukacita dengan orang yang bersukacita, atau kita bisa ikut berduka cita dengan orang yang berduka cita? Nih contohnya, orang yang bersuka cita. Kita punya teman kita cantik, teman kita pintar, teman kita baik, atau mereka ikut perlombaan dan selalu dapat juara. Banyak orang yang memuji. Atau mereka menang lomba, terus dapat tiket konser BTS. Apakah kita ikut bersuka cita melihat orang bahagia?
Apakah kita ikut bersuka cita karena teman kita banyak dipuji orang? Nah, itu yang bersuka cita. Sedangkan yang berduka cita, apakah kita ikut bersedih untuk teman kita yang sedang kesusahan, yang tidak bisa ikut ujian karena belum bayar uang sekolah, atau karena mama papanya sakit, atau dia sedang sakit, atau ada yang meninggal? Bagaimana? Apakah kita ikut berduka cita? Kalau orang yang berduka cita, apakah kita bisa ikut menangis, merasakan kesedihan mereka? Ya, jawabannya ada di akhir cerita ini. Apa yang akan kita jawab? Hari ini, Laus akan menceritakan bagaimana Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk memberikan, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai pekerja-pekerja di kebun anggur. Nah, pada bagian ini dikisahkan Tuhan Yesus memberikan perumpamaan bahwa pemilik kebun anggur pergi mencari pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Nah, si pemilik kebun anggur ini dia mencari orang-orang upahan, dan biasanya orang-orang upahan ini adalah orang-orang pengangguran yang kerjanya hanya setiap hari menunggu orang yang mau memakai dia untuk bekerja di yang dibutuhkan, ya mungkin di pasar untuk mengangkut barang-barang orang yang belanja, atau membantu pedagang-pedagang untuk membawa barang datang untuk mengantar ke toko-tokonya. Pokoknya mereka adalah upah-upah yang tenaga kasar. Mereka yang bekerja untuk membantu orang mengangkut atau memerlukan tenaganya, ya. Nah, ini si Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seorang tuan pemilik kebun anggur ini, dia pagi-pagi benar, dia pergi mencari orang upahan ini. Pagi-pagi benar dibilangnya. Pagi-pagi benar kita taruh deh mulai kerja jam 6 pagi ya. Perkiraan kita jam 6 pagi. Nah, ini pemilik kebun anggur ini mencari orang-orang upahan ini, dan pasti orang yang ingin mencari karyawan pasti mempunyai kriteria penilaian yang baik. Misalkan orangnya harus muda, harus sehat, harus gesit, dan harus kelihatan kuat ya. Nah, ini si pemilik kebun anggur ini pagi-pagi benar dia memakai orang upahan ini. Wah, waktu orang upahan ini dipanggil sama tuannya, dia seneng dong. Berarti bahwa pada hari ini dia akan mendapat uang dan dia akan dapat memberikan kehidupan bagi keluarganya. Ya kan, karena dia boleh dapat pekerjaan. Senang. Pagi-pagi dia sudah, kalau kata orang tuh, sudah dapat rezeki. Ya. Nah, terus waktu pagi-pagi benar ini si tuan pemilik kebun anggur ini menemukan si orang upahan ini dengan perjanjian bahwa dia akan diberikan 1 dinar sehari. Sedangkan dinar ini adalah mata uang Romawi. Dia dijanjikan akan diberikan 1 dinar dengan bekerja satu hari. Akhirnya setuju, pergilah si orang upahan ini ke kebun anggurnya untuk bekerja. Nah, waktu pukul 9, jam 9 pagi, si tuan ini pergi lagi mencari orang upahan ini di pasar dan ketemu. Nah, pada jam 9 pagi ini si orang upahan ini merasa, aduh syukur, akhirnya aku dapat kerjaan dan aku akan dapat upah. Tapi pada jam 9 ini tidak dikatakan bahwa dia akan mendapat 1 dinar. Pada jam 9 ini si pemilik kebun anggur ini bilang, pergilah juga kamu ke kebun anggurku. Aku akan berikan
upah yang pantas kepadamu. Jadi tidak disebutkan berapa duit yang akan dia terima, tapi atas dasar kepercayaan. Dia percaya bahwa Tuhan yang pemilik kebun anggur ini akan mengupahnya sesuai dengan tenaga dan jam yang dia pakai. Nah, setelah itu pada jam 12 siang, si tuan ini pergi lagi mencari. Pergi mencari lagi, dan orang yang jam 12 ini dia merasa, aduh sudah setengah hari, dapat nggak ya saya kerjaan ya? Dapat nggak ya saya uang ya? Dia mulai memikirkan bagaimana nanti keluarganya. Ya, ini sudah hampir merasa dia masih dapat kerjaan nggak? Karena sudah setengah hari. Nah, setelah mereka si tuan ini menyuruh orang upahan yang jam 12 ini untuk pergi ke kebun anggurnya untuk membantu bekerja memanen kebun anggurnya. Dan setelah itu pada jam 3 pun si tuan ini masih mencari. Sedangkan yang jam 3 ini sudah mulai putus harapan. Orang upahan ini sudah mulai putus harapan karena tinggal berapa jam lagi. Tapi dia masih benar-benar merasakan, waktu dipanggil dia merasakan, aduh akhirnya aku dapat. Dan walaupun sedikit dia masih punya harapan untuk dia bawa pulang uang. Masih bisa memberikan keluarganya makan. Ya kan? Dan mereka ini dari yang jam 3 ini merasa syukur deh, ini hanya keberuntungan dia dapat. Ya kan? Hanya tinggal berapa jam lagi kerja. Nah, sedangkan pada jam 5 sore pun si tuan ini masih mencari orang upahan ini untuk membantu di kebun anggurnya. Dan hanya pada kelompok yang jam 5 sore ini, si tuan ini berkata, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Sedangkan yang si ini bilang, kelompok yang jam 5 sore ini bilang, ya karena tidak ada yang mau mengupah kami. Dan memang orang yang kelompok jam 5 sore ini kemungkinan mereka sudah tua, mereka sudah tidak punya tenaga, makanya orang tidak memilih mereka. Dan kalaupun dipakai untuk apa? Kelihatan orangnya mungkin lambat atau apa. Ini adalah orang-orang yang tidak mau dipilih dan orang-orang yang tidak akan dipilih. Karena sudah jam 5 sore, sudah mendekati akhir dari jam kerja. Dia masih belum dapat pekerjaan, dan inilah orang-orang yang sudah frustasi, sudah putus harapan, sudah merasa saya tidak akan dapat uang. Karena saya sudah jam segini saya tidak akan dapat dipakai orang. Tidak ada orang yang mau mengupah mereka. Ya kan? Ya, tapi si tuan pemilik kebun anggur ini bilang, pergilah jugalah kamu ke kebun anggurku. Maka orang yang kelompok jam 5 sore ini pasti senang sekali. Karena apa? Tadinya sudah tidak ada harapan. Tadinya sudah, ya udah putuslah, sudah matilah, saya tidak dapat makan hari ini. Tapi begitu disuruh kerja, walaupun dia tahu dia akan mendapat sedikit, tapi ada satu kebahagiaan untuk dia boleh membeli kehidupan untuk keluarganya. Nah, si pemilik kebun anggur ini, dia mencari dan menemukan pekerja dalam waktu yang berbeda, 5 waktu yang berbeda. Ada yang pagi-pagi benar, pasti orangnya yang bagus-bagus. Orang-orang pilihan. Jam 9, ya masih bagus. Ya kan? Jam 9 masih bagus. Jam 12 sudah setengah-setengah, antara mau nggak ya dipakai, ya kan? Nah, sedangkan yang jam 3 ini ya udah deh, kesian, pakai aja deh. Ya. Tapi yang jam 5 ini benar-benar orang yang dikasihani, orang yang benar-benar sudah dibuang karena belas kasihan si tuan pemilik kebun anggur ini, makanya mereka dipakai. Jadi bukan karena pengen dipakai tenaganya, karena ya udah kesianlah, anak keluarganya pun perlu makan. Dia bengong di situ pun
di situ pun bukan karena mereka mau bengong. Ya kan? Kalau memang mereka malas, nggak mungkin dari pagi sampai sore dia masih menunggu. Sampai orang pun tidak ada yang mau pakai pun dia masih tunggu terus. Karena mereka takut pulang dan siapa tahu ada yang mau memberikan sedikit pekerjaan walaupun hanya uang yang sedikit. Nah, itu jadi yang jam 5 sore ini adalah orang-orang yang hanya dikasihani oleh pemilik kebun anggur itu. Jadi bukan benar-benar butuh, tapi hanya karena kasihan. Ya. Dan juga bukan karena mereka, mungkin bukan karena mereka tidak mau kerja, karena tidak ada yang mau memilih mereka. Nah, waktu si jam 5 ini pasti dia gembira sekali ya dapat kerjaan itu. Dan waktu pembagian ini, pembagian upah. Nah, si ini nih si tuan pemilik anggur ini, kebun anggur ini bilang ke mandornya yang biasa ngitung-ngitung bagi upah, bayar upah. Nah, dia bilang ke si mandornya, kita bayar untuk mereka yang paling akhir kita bayar duluan. Dan yang kerja pagi-pagi kita bayar terakhir. Ya, akhirnya dihitung-hitunglah pembayaran. Waktu si orang yang masuk jam 5 sore ini dibayar upahnya, apa yang mau dihitung? Baru kerja, sejauh mana dia bisa dapat kerjaannya, ya kan? Dan tapi waktu si pembayaran yang jam 5 sore ini, mereka dibayar 1 dinar. Wah, begitu si kelompok jam 5 sore ini mendapat 1 dinar, senang sekali. Karena apa? Karena itu dibayar upah 1 hari kerja. Dia yang sudah tidak punya harapan, tapi dia mendapat 1 dinar. Senang sekali. Mungkin mereka akan melompat, mungkin mereka berlari gembira sekali. Karena apa? Di situ tenaganya semangat sekali. Karena apa? Karena dia mendapatkan seperti mendapatkan lotre, dia mendapatkan hadiah besar. Karena apa? Karena dia merasakan bagaimana dia akan memberikan, membawa uang ke rumah dengan memberikan kehidupan sehari, cukup sehari. 1 dinar itu ya. Nah, dia bahagia sekali. Nah, sedangkan si yang dari pagi-pagi benar, begitu dia tahu yang jam 5 sore ini dapat uang 1 dinar, dapat upah 1 dinar, hanya 1 jam dapat 1 dinar. Nah, dia mulai menghitung. Wah, kalau saya dapat berapa nih? Mulai dari jam 6 pagi, terus sampai jam 6 sore. Berarti sudah 12 jam saya kerja. Wah, saya pasti dapat 12 dinar. Dia senang sekali dan dia merasa bahwa dia akan mendapat 12 dinar. Nah, sedangkan waktu pembagian giliran dia mendapat mendapat upah dan dia mendapat 1 dinar. Wah, kok dia berpikir dia mendapat 12 dinar, berarti untuk 12 hari kehidupan dia bisa santai-santai nih. Hatinya sudah mulai gembira, tapi waktu menerima upah, dia mendapat hanya 1 dinar. Wah, mulai hatinya tidak terima. Dan dia mulai bersungut-sungut kepada tuan pemilik kebun anggur ini. Tuan, orang-orang ini hanya bekerja 1 jam. Dan mereka menerima upah 1 dinar. Sedangkan kami yang bekerja sehari suntuk, dari pagi sampai petang, menanggung panas, terik matahari, kelelahan, kehausan, keanginan, engkau bayar 1 dinar juga. Wah, berani sekali ya orang upahan ini ya. Dia berani protes. Padahal kan perjanjiannya 1 dinar memang. Tapi kenapa dia berani sekali ngomong sama bosnya seperti itu? Dan dia minta bosnya untuk membayangkan bagaimana capeknya dia, bagaimana apa yang sudah dia hasilkan. Dia berani ngomong seperti itu.
Padahal perjanjian 1 dinar 1 hari. Ya, nah waktu si orang upahan yang bekerja dari pagi ini, dia merasa tidak puas. Apakah Tuhan ini sudah berbuat tidak adil kepada mereka yang bekerja pagi? Nah, kalau memang dia tidak adil, di mana ketidakadilannya? Ya kan? Langsung si Tuhan ini bilang gini, 1 dinar untuk 1 hari kerja. Lalu, di mana ketidakadilannya? Si Tuhan ini bertanya sama si upah pekerja dari pagi ini. Bukankah adil? Berarti kalau adil itu adalah berpegang pada kebenaran. Ya kan? Itu namanya adil. Dan bukan adil itu berarti memberikan bukankah adil itu memberikan hak apa yang mereka harus dapat? Itu namanya adil. Ya kan? Mereka harus dapatnya begini, ya udah dikasih. Ya kan? Tuhan itu berpegang pada kebenaran. Ya kan? Dan dia memberikan apa yang menjadi hak pekerja itu. 1 dinar janji dibayar 1 dinar. Ya. Lalu Tuhan itu berkata lagi, tapi Tuhan ini baik sekali, sopan sekali. Dia bilang, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat 1 dinar sehari? Dipanggil saudara. Dia menghargai orang upahannya ini. Terus pemilik kebun anggur ini bilang kepada pekerja yang dari pagi ini, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak aku sendiri? Karena harta aku, ya kan? Kebun anggur itu milik aku. Sedangkan dia tidak merasa dirugikan. Kenapa dia protes? Kenapa dia marah? Ya kan, di mana kesalahannya pemilik kebun anggur ini? Wah, si pekerja yang dari pagi ini malu. Malu kenapa? Karena ya memang tidak dirugikan. Emang janjinya 1 dinar. Sudah diiniin. Kenapa mesti ini? Ya kan? Sedangkan si Tuhan ini berdaulat untuk bermurah hati kepada siapa saja. Karena harta-harta dia. Dia tidak menyusahkan orang. Dia tidak merugikan orang. Ya kan? Terus akhirnya si tuan pemilik kebun anggur ini berkata, ataukah iri hatikah kamu karena aku murah hati? Nah, yang si pekerja kebun anggur yang dari pagi ini malu banget. Karena apa? Iya, kenapa mesti marah? Orang gak dirugiin, gak apa kok marah gitu loh. Ya kan? Ya, terus kenapa mereka seperti itu? Karena mereka iri hati. Mereka tidak siap melihat orang bahagia. Inilah pola pikir dunia. Orang tidak bisa melihat orang bahagia. Dia merasa iri hati, makanya dia marah. Padahal dia pun tidak dirugikan. Kenapa dia tidak bisa ikut berbahagia dengan orang yang berbahagia? Ya kan? Mereka tidak dirugikan, kenapa mesti marah? Ya, harusnya kalau orang akan berbahagia melihat orang bahagia itu akan lebih baik. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi hanya karena anugerah Allah semuanya kita anak-anak Tuhan. Bukan karena usaha kita mendapatkan semuanya itu karena kasih Tuhan. Karena Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan Yesus sengaja menceritakan pembayaran ini di balik. Supaya Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya. Bahwa pembayaran ini misalkan kalau Tuhan Yesus tidak membalik pembayaran itu, tidak ada keributan. Tidak ada sungut-sungut, ya kan? Karena apa? Karena yang masuk pertama dari pagi dia akan pulang duluan. Dapat uang, dia akan pulang
karena dia ingat keluarga perlu makan, ya kan? Sedangkan yang dapat terakhir pun kalau dia dikasih 1 dinar, itu pun tidak akan ada yang tahu. Tapi Tuhan Yesus memberikan perumpamaan sengaja dibalik. Jadi yang terakhir mendapat 1 dinar. Dan yang terakhir pun mendapat 1 dinar. Sama seperti kasih Allah tidak ada bedanya. Allah tidak membeda-bedakan. Ya, perumpamaan ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada orang yang mendengarnya, bahwa bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Kenapa kita sulit? Karena apa? Karena ada iri di hati kita. Kita tidak bisa menerima orang yang bersukacita. Kita tidak bisa ikut bergembira dengan orang yang bersukacita. Itu adalah hati dan pikiran orang-orang dunia, bukan anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan mengajarkan, kalau kamu memang muridku, kamu harus melihat dan kamu harus belajar seperti yang aku ajarkan. Bermurah hatilah. Belajar untuk mengasihi. Apa yang engkau dapatkan? Ini upahmu. Setiap orang dia mendapatkan anugerah dari Tuhan. Anugerah adalah pemberian dari Allah yang sebenarnya kita tidak layak, tapi Allah melayakannya. Waktu kita jatuh dalam dosa, Allah telah mengutus Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Kita bisa bernyanyi, kita bisa sekolah, kita bisa belajar di tempat yang baik, dan kita mempunyai kehidupan di rumah dengan baik. Semua karena anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Jadi kita tidak perlu melihat orang, oh dia dapat ini, dia dapat itu. Kenapa saya tidak? Kenapa saya tidak? Itu adalah sifat-sifat dunia. Nilai-nilai orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita yang mengenal Tuhan, kita cukup puas dengan apa yang kita dapat. Karena Allah kita selalu memberi apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tahu apa yang kita butuhkan adalah itu yang akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Jadi semua kayak talenta-talenta yang kita ada di dalam kehidupan kita, akan diri kita, semua Tuhan sudah tahu. Tuhan berikan. Jadi jangan coba-coba belajar untuk hitung-hitungan dengan Tuhan, karena kita tidak punya apa-apa. Waktu kita lahir, tidak ada bayi itu lahir tuh dengan memakai anting, kacamata, atau dengan memakai baju. Semua telanjang. Tapi saat ini kita punya HP, punya kacamata, punya anting, punya jam tangan. Karena berkat Tuhan, kita jangan melihat orang Tuhan kasih ini ke mereka, kita merasa iri hati, kita cemburu. Tuhan tidak menginginkan itu. Makanya Tuhan menginginkan, rubahlah hati kita. Kalau memang kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan pertanggungjawabkan kepada kita, itu yang kita tanggung jawabkan. Jadi kita tidak dapat tuh bisa hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan, saya sudah ini loh. Tuhan, saya sudah itu loh. Kita tidak pantas seperti orang upahan itu. Kurang ajar sekali. Berani-beraninya dia hitung-hitungan dengan tuannya. Padahal tuannya tidak merugikan dia. Begitu yang Tuhan Yesus harapkan kepada kita. Makanya dia berikan perumpamaan itu kepada murid-muridnya untuk belajar. Untuk merubah pikiran. Jangan seperti nilai-nilai orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang mengenal Tuhan. Kita harus merubah cara pikir kita. Belajarlah untuk berbahagia dengan orang yang berbahagia. Nggak sulit. Itu tidak sulit. Kalau teman kita dipuji, oh dia cantik, oh dia ini. Kenapa kita mesti marah? Nggak merugikan kita. Oh dia pintar, oh dia baik. Ya itu karena mereka juga memang kehidupannya baik. Dan dia pintar nyanyi. Dia ini, kita pun ada
kelebihannya. Kenapa kita tidak melihat kelebihan kita? Jadi kita tidak usah iri. Kalau kita merasa iri, kita sulit sekali untuk ikut berbahagia dengan orang-orang yang berbahagia. Nilai kerajaan Allah didasarkan bukan atas dasar prestasi atau perbuatan baik, melainkan karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, hingga kita boleh layak menjadi anak-anaknya. Kita bisa menjadi seorang warga negara kerajaan Allah, itu karena kemurahan Allah. Jadi Tuhan ingin merubah pola pikir, memperbaiki cara berpikir anak-anak Tuhan, untuk mempunyai belas kasih, bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, berduka cita dengan orang yang berduka cita. Kalau kita berduka cita dengan orang yang berduka cita, itu pun sudah tidak diajarkan lagi, itu pasti sudah bisa. Dengan orang yang bersedih kita ikut menangis, ya kan? Tapi sulit sekali untuk orang yang bersuka cita kita ikut bersuka cita. Jadi mulai sekarang Tuhan menginginkan untuk kita semua, kita yang mengaku anak-anak Tuhan, kita untuk belajar bersuka cita untuk orang yang bersuka cita. Kita tidak akan mendapat rugi kok. Karena apa? Karena kita bersuka cita, hati yang gembira adalah obat. Kita pun mendapat anugerah, kita mendapat berkat. Jadi jangan melihat orang itu lebih dari kita. Tapi pernahkah kita memikirkan, kita pun dapat lebih dari Tuhan. Kita dapat lebih dipilih oleh Tuhan. Bagi mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang baru mengenal Tuhan, kita harusnya merasakan semua kasih Tuhan itu sama. Dan Tuhan tidak pernah memilih-milih. Dan Tuhan mencukupi apa yang kita perlukan. Dan Tuhan selalu memberi. Jangan berani berkata bahwa saya sudah memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tidak ada. Karena kita pun tidak seperti apa yang Tuhan berikan. Anugerah yang begitu besar. Sampai Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib. Hanya untuk apa? Untuk kita anak-anaknya. Jadi jangan coba-coba belajar hitung-hitungan dengan Tuhan. Hilangkan rasa iri hati. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Berdukacitalah dengan orang yang berdukacita. Kita akan dapat menjalani dengan baik kalau di dalam diri kita mau dan kita belajar seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Semuanya hidup akan nikmat bersama Tuhan dan hidup akan damai bersama Tuhan. Karena kita adalah anak-anak Tuhan, bukan hanya kepada murid-muridnya Tuhan mengajarkan, tapi kepada kita, anak-anak Tuhan, yang saat ini kita benar-benar mengerti bahwa Tuhan adalah juru selamat kita. Tuhan adalah memberikan orang-orang yang terbuang, diangkat untuk menjadi anaknya. Hebat sekali, kita menjadi anak raja. Ya kan? Kita menjadi anak raja, aku anak raja, engkau anak raja. Karena Tuhan kita adalah Allah Bapa di surga yang mempunyai kerajaan ini. Semua Tuhan yang mempunyai. Dunia ini pun Tuhan yang ciptakan. Jadi jangan belajar hitung-hitungan dengan Tuhan, tapi bagaimana cara kita ini? Cara kita untuk belajar mengasihi Tuhan, mengikut apa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah hilangkan rasa iri hati, hilangkan dendam, hilangkan rasa ketidakpuasan. Kita ikut teladan Tuhan untuk mengasihi, bersukacita dengan orang yang bersukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami tahu Tuhan, kami anak-anak Tuhan, kami banyak kekurangannya. Dan kami percaya Tuhan akan melengkapi dan biarlah kami pun boleh terus belajar melalui firman Tuhan yang boleh kami mengerti dalam Alkitab, dan Roh Kudus Tuhan menyertai kami untuk kami boleh belajar menjadi sempurna seperti Yesus. Hanya dalam nama anak-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sudah waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan.
Adik-adik dapat minta tolong kepada papa atau kepada mama untuk mentransferkan uang persembahan ke nomor rekening gereja. Mari kita nyanyikan kasih Allah tak berkesudahan. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita renungkan apakah kita sudah bersungguh-sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Apakah kita mensyukuri hidup kita ini? Atau kita seperti bekerja ladang yang tidak bersyukur atas upah yang sudah Tuhan berikan? Mari kita nyanyikan terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Tuhan sampaikan pada siang hari ini. Kiranya Tuhan yang pimpin kami ke depannya. Pimpin kami agar kami dapat semakin serupa dengan Engkau. Agar kami dapat melihat kebaikan-Mu di dalam hidup kami ini. Agar kami dapat senantiasa bersyukur atas karya-Mu di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan yang pimpin hidup kami ya Tuhan. Dalam nama yang kudus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di sekolah minggu depan.